close up. Terus sekarang kita ke Padahal Nicholas Saputra aja pengen lo berdampingan sama aku. Ya Bunda ya. Ya, setuju. Ya. Lu mau ngomong apa? Bunda mah orang baik, dia mah pasti support aja kalau Ya pokoknya sabar ya Min ya. Ya Oma. Semoga apa yang lu lewatin Ya. bisa lu lewat. Apa sih Min cubit-cubit Gak Min? apa-apa. Takut keterusan aja, ngerti gak? Ya bukan, kan semua orang pasti punya masalah. Punya. Iya kan? Iya, cuma enjoy aja. Hah? Ya, Gak ada apa-apa. dia mau jadi member kita. Mau jadi member? Iya. Dan sekarang ini kita kedatangan ayah dan anak yang suaranya semakin menyala. Ini dia nih. Anaknya aja deh ya. Jangan, kan sama ayahnya. Sama ayahnya. Soalnya bapaknya ngeselin. Iya. Ini dia ayah Caca Handika dan Haya. Ayo gini, ayah Caca versi hijab ini mah ya. Mirip ayah. Mirip ayah bener ini. Iya. Iya kan? Ya. Ayahnya yang mana? Ini. Kan dia berdua tuh Oma datangnya. Nggak ikut. Oh nggak ikut. Maaf Pak, ini yang diundang minta tamunya seorang. Bapak tunggu di depan juga. Ayah Caca, silakan duduk. Silakan duduk Hana. Gun. Oke, ayah. Silakan duduk. Nah, punya suara yang terlalu menyala. Haya, anak Caca Handika bikin netizen kagum. Aku punya tayangannya dulu, ini dia. Jadi Haya itu suka nyanyi dari umur berapa sih? Dari kecil? Dari kecil. Ayah saya ngajarin nggak? Enggak. Enggak. Kayak terpaksa kayak nggak deket ya. Gitu. Iya. Ayah dibilangin ntar kita masuk TV gitu ya. Iya. Kerap ya. Ya, gitu. Oke, gimana sih reaksi Ayah waktu dengar suara Haya ini yang viral? Saya sebetulnya Ayah yang ngerti. ditanya. Ayah Iya. Gimana kan aku bilang, gimana sih perasaan Haya? Belum kan ke papanya belum. Coba gimana perasaan Haya? Kaget aja, soalnya aku kan nggak pernah nyanyi, terus kan di videoin kan itu. Terus di... Yang videoin teman. Bukan dari pihak sekolah. Oke. Nah, itu kan di-uploadnya dari pihak sekolah juga. Terus tiba-tiba viral aja. Terus kan ada komentarnya juga dari penyanyi aslinya. So aku kaget aja kayak kok bisa gitu. Emang tadinya kamu sebelumnya nggak pernah nyanyi bikin konten sendiri tuh nggak pernah? Nggak pernah. Nggak pernah. Jarang juga. Papa tahu nggak kalau kamu juga suka nyanyi gitu? Tahu. Tapi memang kamu nggak pernah tampil gitu? Nah, aku nggak mau nyanyi kalau depan ayah. Terus Ayah malah nggak mau nyanyi? Malu apa takut? Gak tahu. Karena dia kayaknya segan ya. Ya karena pangeran dangdut. Pangeran dangdut. Jelah laganya. Gila. Tapi gini, Ayah pas tahu videonya viral, Ayah tahu sendiri atau dari teman? Nggak sengaja sebetulnya. Kok istri saya nge-WA ke saya, ininya apa, videonya, Linknya? iya gitu. Padahal saya sih nggak merasa ngajarin. Bahkan dulu di saat usia 4 tahun atau sampai 5 tahun itu nyanyinya dangdut. Kalau ngikutin bunda ini cengkoknya bener gitu kata saya. Kan dia tuh kalau lihat misalkan ada ajang lomba nyanyi, Iya. ayah kok nyanyinya pales sih? Tahu Dia gitu. udah bisa ngerti. Awalnya Untung aku nggak nyanyi depan dia. Iya loh. Karena aku dari awal sampai terakhir pales semua. Iya. Ngajar dong ya, masa suaranya malu. Belum, maaf ya, Ayah mau pesen teh manis nggak? Biar pergi. Ayah, tapi ini banyak banget netizen yang muji suaranya. Gimana dari Ayah sendiri? ya saya senang. Hanya saja kalau memang nanti jadi mau apa mengarah Serius menjadi lagi, penyanyi serius, ya santai aja sih di hati, di otak santai aja. Yang penting kerja Lagunya kerasnya. Roma, maksudnya santai Ya? gimana sih? Bukan. Oh bukan. Kalau itu kalau saya nggak tahu judulnya itu sebetulnya bukan santai yang Bang Aji Yang judulnya apa ya? Dut Tereu. Santai deh. Ya, kok
Kok bisa duterel? Coba jelasin. Kenapa judulnya duterel? Lagu itu kan banyak menghabiskan air minum kalau saya nyanyi. Maksudnya? Ya, ini duterel. Duterel. Minum dulu. Habis satu ceret loh. Udah dibilang ya. Ayo kita nyanyi itu yuk, yang lagu yang tadi kamu saya- viral yuk, Dawai yuk. Dawai. Yuk coba yuk, silahkan. Sama ya suaranya kayak bapaknya. Gitu nyanyinya anteng. Iya. Doang. Apa? Gitu udah nggak kasih Nah kan males kan? Makanya. Siapa sangka di usianya yang masih kelas 2. SD. Oh waktu itu. Di kelas 2 SD. Haya punya niat yang menyala untuk kedua orang tuanya. Apa sih? Aku punya tayangannya. Ini dia. Gimana sih awalnya Haya kok bisa kepikiran jualan pada waktu itu? Aku kayaknya tuh waktu itu nonton sinetron. Terus kan pasti ada yang apa? Kalau di akhir tuh misalkan orang tuanya yang tadinya susah kayak gitu, terus ujung-ujungnya bisa berangkat haji karena anaknya melakukan hal kebaikan gitu. Terus ya udah aku nggak tahu itu dari situ inisiatif aja kayak jualan siapa tahu duitnya banyak kok kumpul bisa buat ayah sama mama naik haji. Oh. Dapat 20.000 tapi duitnya juga hilang. Dapat 10.000. 20.000. 20.000 duitnya hilang. Uangnya pecahan 2.000-an tapi uangnya begitu disimpan di kursi di depan di teras. Pas dilihat lagi udah nggak ada yang ngambil gitu. Oh. Tapi Ayah pasti beli solatip ya? Ayah beli kopi kali. Tapi di satu sisi saya berpikir begini, begitulah cara Allah mengingatkan makhluknya untuk bisa menunaikan umroh setidaknya gitu ya, kalaupun haji belum sampai. Nah itu karena dia tuh bilangnya aku lagi jualan opak yang udah dipotong-potongin sendiri pakai ini untuk ayah umroh katanya. Gitu. Makanya ya alhamdulillah lah itu mulai mengingatkan saya, jadi saya harus kerja keras untuk bisa mendapatkan ongkos umroh gitu. Oke. Tapi gimana sih reaksi ayah pas tahu Haya mau jualan? Pada saat Sih, jualan apa? aku diem-diem jualannya. Diam-diam. Iya, terus gak tahu tuh ayah dah. Saya lagi keluar, justru dia memang benar diam-diam dia. Padahal itu opak itu bawa dari Tasik, opak singkong. Dia inisiatif dipotong-potongin, dimasukin ke ke plastik, ini pakai lilin gitu ya. Dia jualan di sepeda itu tuh, sepeda apa namanya itu? Tahu sepeda kecil. Sepeda mini gitu. Oke. Tapi di balik suara Haya yang menyala, ada perjuangan Haya yang rela LDRan dengan ayahnya ya. Ayah Caca Handika demi sekolahnya. Coba kita lihat tayangannya dulu ini. Pasti Ini anak yang begitu saya inginkan. Karena kakak-kakaknya semua laki, makanya ini yang terakhir anak perempuan. Dan alhamdulillah ini yang tadi saya bilang, mau sepatu aja dia selalu bilang ayah punya uang atau enggak gitu. Makanya saya kalau bicara tentang anak susah. Semuanya baik-baik. terutama yang cewek ini ya, nempel banget sama ayah ya. Ya. Ayah sampai nangis loh, sayang banget ayah sama Haya. Tapi kalau gimana sih rasanya LDRan sama ayah tuh karena harus mondok ya Haya ya? Sedih awalnya, kan aku mondok juga udah 5 tahun. Dari kelas 1 SMP sampai sekarang kelas 11. Jadi kayak kan awalnya aku kan kalau di rumah deket banget kan sama ayah. Jadi kayak setiap hari pasti kalau sebelum sekolah tuh peluk ayah, cium ayah gitu. Tapi pas masuk pondok kayak nggak bisa kayak pagi-pagi rutinitas pagi tuh kayak gitu kan, jadi udah gak bisa lagi. Terus kan aku masuk juga pas awal-awal corona, jadi gak ada kunjungan selama 6 bulan, baru pulangnya pas akhir tahun gitu. Terus jadi kayak sedih aja. Aku juga kalau di pondok awal-awalnya, karena kan orang pandangannya pasti beda-beda ya, ada yang baik ada yang enggak. Terus aku awalnya tuh karena dicap anaknya artis, jadi kayak pada mandang aku tuh rasis gitu. Mereka tuh ngiranya
ustadz-ustazah, guru-guru tuh pada rasis ke aku. Padahal maksudnya aku kalau misalnya udah masuk pondok kan kayak emang semuanya udah sama. Sama aja, iya. Terus aku pernah juga waktu itu jadi brand ambassador, bukan brand ambassador sih, kayak Influencer. model pendaftaran Oke. di banner gitu. Terus ada aja yang nyeletuk kayak mentang-mentang anak artis dipajang mulu. Tapi kan kayak aku juga nggak tahu ya, itu pas kelas 1 MTS baru lulus SD, pemikirannya kan nggak nyampe ke sana-sana. Sejauh itu Jadi ya. kayak aku jadi situ kayak nangis mulu. Terus ada juga yang ngomong teman dekat aku sendiri kayak apaan tuh anak artis, bapaknya aja udah tua bangka begitu, bentar lagi mati. Gitu. Jadi di situ yang membuat kamu semangat untuk membuktikan kalau kamu juga bukan membawa embel-embel nama ayah yang artis, tapi kamu juga bisa besar di situ karena kemampuan kamu sendiri ya. Hebat. Ayah, ini kalau lagi kangen sama Haya, biasanya ngapain? Hanya dulu aja di saat COVID itu ya kan 6 bulan nggak ketemu gitu ya. Masalahnya biasa dipangkuin SD ya, begitu masuk ke SMP di sana di pesantren 6 bulan saya nggak ketemu. Tapi setelah kesininya sih alhamdulillah sekarang mudifah kan kalau kunjungan itu kan nggak terlalu lama kita pisah gitu. Sebulan sekali ya atau sebulan sekali. Satu semester sekali masih bisa lah gitu. Nah, itu aja kalau nggak terlalu sulit seperti dulu. Dulu telepon aja sulit. Nah, sekarang telepon atau video callan masih bisa. Gitu. Udah bisa lagi gitu Yeah. ya. Oke. Nah, seberuntung apa sih ayah punya anak seperti Haya? Pertama memang ini anak yang sejak di kandungan itu saya bilang saya pengen punya anak perempuan. Dan saya bilang seandainya anak saya perempuan, kemanapun nggak bakalan saya tinggal. Akan saya tenteng kemana. Tapi kadang-kadang dari ucapan seperti itu kan kita jadi salah. Ketika saya, satu contoh ya, saya harus nyanyi di Sumatera. Sedangkan saya harus bawa mobil. Itu ditinggal 1 malam aja udah anget. Ya dokter nggak ada sembuhnya. Gitu. Mungkin kesalahan dari omongan kita sendiri. Oke. Tapi setelah dipeluk baru dia sembuh. Sembuh dia ya. Ayah, ada nggak sih Ayah pengen ngucapin sesuatu sama Ayah yang mungkin Ayah belum pernah sampaikan itu ke Ayah? Rasa sayang, rasa apa ungkapan hati terima kasih sama Ayah atau apapun itu silakan. Aku mau makasih aja sih. Tatap dong Ayah. Ayo majuan dong kontennya. Mau makasih aja buat jasa ayah udah sekolahin aku di pondok. Aku juga sekarang nggak yang kayak dulu kan, dulu aku nggak betah gitu. Makin sini bisa gitu. Kayak aku juga jadi belajar, kayak aku nggak tahu kan kalau misalkan aku sekolahnya di luar kayak emang nggak ada aturannya. Jangankan di luar deh sekolahnya, aku setiap perpulangan aja aku masih kayak males sholat, aku aja kayak masih ya Allah males banget, tapi ya tetap harus kan karena kewajiban. Ya aku nggak tahu kalau misalkan aku di luar kayak gak ada aturan, gak ada yang ngawasin aku gimana. Jadi kayak alhamdulillah aku bisa masuk pondok karena ayah juga. Peluk dong ayahnya dong. Dan ada Haya, di sini juga ada Haya wae ya. Jadi Dia lagi nangis sama. Iya Oma. sabar ya. Iya. Jadi Enggak, orang kan nanya-nanya ada masalah apa sih emang dia gitu. ya. Tapi ini nggak ada masalah, ini buat kita lebih lega lagi ya. Ini coba nih ada informasi penting, coba kita mau dengar. Apa sih? Silakan.